Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heri Rianto. Saya dari Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi ya, jurusan Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang diberikan oleh dosen komputer bisnis, yaitu yang ada soalnya menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Oke, untuk koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua pengubah acak atau random variable. Korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Nah, untuk tingkat keeratan korelasi ini ada interval koefisiennya 0,00 sampai 0,19 sangat lemah tingkat keeratan korelasinya. 0,20 sampai 0,39 itu lemah, 0,40 sampai 0,70 kuat, 0,71 sampai 0,90 sangat kuat, 0,91 sampai 0,99 sangat kuat sekali, dan satu itu sempurna menurut Nugroho tahun 2005 halaman 36. Oke, untuk analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, untuk koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Untuk rumusnya ini, nah boleh di screenshot atau ditulis. Oke, di sini kita akan menekankan ke arah prakteknya ya. Nah, kita akan menghitung korelasi dan regresi yang sederhana. Oke, korelasi X1 strip Y dan regresi X1 strip Y ini yang melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan kita menghitung reliabilitas datanya. Nah, kita akan melakukan penghitungan korelasi dan regresi juga masih di data yang kemarin diberi. Oke. Nah, untuk sekarang kita akan menghitung korelasinya dulu ya. Oke, untuk korelasi X1Y dan regresi X1Y. Oke. Nah, kita ke data analisis. Kita ke correlation. Oke. Nah, range-nya kita tinggal blok yang ini semua. Enter. Label in space row, output range. Nah, output range-nya kita simpan di sini, oke. Enter, lalu oke. Kita perkecil. Oke lah, nggak apa-apa ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk kualitas pelayanan permuniaganya itu 0,40 ya. Nah, di sini 0,40 itu apa? Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan permuniaga dengan jumlah populasi sebesar 0,403 ya. 0,403 sama berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat. Oke, 0,40 itu berada di 0,40 sampai 0,70 berarti kuat ya. Nah, antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembelinya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui sih berapa besar pengaruh X1 terhadap Y dapat dilakukan dengan langkah berikut ya. Nah, kita akan menghitung regresinya. Oke, kita hitung di sebelah sini juga. Kita sama ke data analisis.
Di sini kita cari regression. Nah, yang ini. Oke. X range, ini untuk Y range ya. Y range berarti jumlah pembeli ini. Kita blok semua. Enter. X range-nya kita blok. Yang X. Enter. Label output range. Kita di sini saja. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, regression statistik. Nah, ini hasilnya. Kita akan baca di sini ya. Ini seperti apa hasilnya. Oke. Nah, ini kan di garis nih kuning R square. Di sini ada apa itu? Significance F. Nah, ini conviction, kualitas pelayanan Parmuniaga ini sama intercept. Ada T-stat, ada p-value. Nah, ini yang diambil ini nanti untuk penghitungan secara manual ya. Oke. Nah, di sini seperti ini rumusnya. Nah, berhubung kita menghitungnya dengan komputer, jadi ini hasilnya. Pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2, R pangkat 2 sama dengan 0,403, ini yang tadi, 0,403 yang atas itu, sama dengan 0,1625 dalam kurung R square ya. Nah, ini tadi R square. Nah, ini R square nih. Nah, ini kan multiple R itu yang tadi ya, yang hasil dari korelasinya ini R square-nya. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli adalah 16,25%. Berarti ini dikali 100% ya. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar, nah ini sisa dari 100 kan, 100 dikurang ini, maka 83,75%. Oke. Nah, kita akan menghitung yang selanjutnya, yaitu korelasi X2 strip Y dan regresi X2 strip Y. Oke. Nah, ini X2Y ya. Oke, sama seperti tadi kita ke data analisis. Kita cari correlation. Oke. Sama ini ya. Oke. Sama ini tempat ininya juga sama, tinggal enter. Nah, ini kita biar kelihatan rapi ya. Nah, berarti ini korelasinya itu 0,78. Berarti ini tadi apa? 0,78 itu mana ya? Sangat kuat kalau nggak salah. Nah, sangat kuat kan? Nah, kita lihat penjelasannya di sini ya. Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dan jumlah pembeli sebesar 0,787 ya tadi. Berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya bila jumlah pengunjung ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan jumlah pembelinya. Nah, sekarang kita akan menghitung regresinya ya. Oke, kita hitung di sini. Data analisis. Kita cari regression. Oke. Ini sama semua karena tabelnya kita bikin tadi sama posisinya, terus semuanya ini kita bakal simpan di sini juga. Oh, ini berubah. Ntar kita delete dulu ya. Nah, kita blok lagi, barusan kepencet ya. Ntar. Oke, ini juga sama kan, ini kita akan menyimpannya di sini. Oke, kita tinggal enter. Oke, nah ini kita tadi lihat nih R square-nya ya. Ini R square ini berarti kan
dari multiple square pangkat 2 kan. Nah, sekarang kita baca di sini. Nah, pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R2 sama dengan 0,787 sama dengan 0,619 R2 ya. Nah, artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli itu 61,91%, yang selebihnya itu ditentukan oleh faktor lain, yaitu sisa dari 100% dikurangi ini, hasilnya adalah 38,9%. Oke, untuk yang ketiga ini korelasi X1, X2, dan regresi X1, X2 ya. Oke, kita akan hitung di X1 dan X2. Oke, kita ke data analisis, data analisis. Kita ke korelasi lagi. Oke. Kita tinggal enter aja ya, soalnya sama sih. Nah, ini beresin dulu lah. Oke. Nah, seperti ini aja. Gak apa-apa. Oke, nah jadi ini apa namanya? Korelasinya itu 0,180. Oke, kita baca di sini 0,180 ya. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini kan X1 dan X2 hasilnya 0,180 ya. Jadi hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,181 dibulatkan dari 0,8 ya. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terhadap hubungan yang sangat lemah. Berarti 0,18 itu sangat lemah ya. Nah, tapi apabila kualitas pelayanannya ditingkatkan, maka jumlah pembelinya pun akan meningkat juga. Oke, sekarang kita menghitung ke regresinya ya, regresi X1, X2. Oke. Kita di sini data analisis lagi. Kita cari regresi. Oke. Masih sama sepertinya. Nah, ini R2-nya. Nah, ini nih. Nah, ini kan dari ini ya. Dari ini nih, pangkat 2. Oke. Kita baca di sini ya. Nah, pengaruh kualitas pelayanan atau X1 ini tadi terhadap jumlah pengunjung atau X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,181 sama dengan 0,033. Jadi, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli adalah 3,27%. Jadi, selebihnya itu faktor lain ya. Jadi 100% dikurangi 3,27 sama dengan 96,73%. Baik. Oke, yang selanjutnya itu menghitung korelasi dan regresi yang berganda. Nah, ini kita hitung semua. X1, X2, strip Y. Oke, kita hitung ya. Ini saya sudah buat tabelnya. Oke, ini ke data lagi. Kita data analisis ya. Correlation. Kita menghitung korelasinya dulu kan. Oke, kita hitung korelasinya dulu. Oke. Nah, ininya kita blok semua. Sama ini ya, jumlah pembeli. Oke, ntar. Untuk output range-nya, kita pilih yang ini. Oke. Oke. Nah, apa kita lebar-lebar saja lah. Oke. Nah, ini berarti kan korelasinya ini ada dua nih, ada 0,180, 0,140, 0,786. Oke, kita di sini lihat perhitungannya.
Hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,689. Berdasarkan tabel keakuratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan meningkatkan jumlah pembelinya. Oke. Nah, ini tuh hasil dari 4, 5. Oke, sekarang kita lihat regresinya ya. Oke, regresinya kita hitung di sini. Oke. Nah, kita ke data analisis. Regression. Oke, kita pilih output range-nya. Ini untuk apa ya tadi ya? X-range-nya ini ya. Dua-duanya. Terus di range-nya ini. Outputnya ini. Oke. Nah, ini R-square-nya. Udah bisa tebak ya, berarti ini 68,9%. Oke, kita hitung. Kita baca di sini nih. Pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap pembeli Y dapat digunakan rumus determinasi yaitu 0,68942 atau R-square 42 ya, diperoleh hasil sebagai berikut 0,4747, artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli itu 47,47%. Berarti sisanya itu faktor lain atau sebesar 52,52%. Oke. Sepertinya dicukupan sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan cukup dimengerti dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.